Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini bersama Teti. Selamat datang di video kami tentang ekosistem kewirausahaan perempuan berkelanjutan di era digital part 2. Dalam video ini, sahabat UMKM, kita akan membahas temuan-temuan penting dari Dex Research yang telah dilakukan untuk memahami bagaimana perempuan wirausaha beradaptasi, berkembang di era digital saat ini. Berdasarkan tinjauan literatur, tubuh pengetahuan seputar kewirausahaan perempuan telah tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi selama beberapa tahun terakhir. Nah, kondisi faktor penghambat dan juga hasil yang sukses dalam pengoperasian perusahaan oleh kewirausahaan perempuan itu telah menjadi subjek banyak penelitian di Indonesia maupun di negara-negara di luar Indonesia. Karakteristik yang menyebabkan usaha bisnis perempuan itu berhasil di negara-negara tertentu tidak universal. Semakin banyaknya perempuan yang bergelut sendiri sebagai pemilik usaha memunculkan berbagai pendapat di masyarakat gitu ya. Ketika membahas kewirausahaan perempuan, isu gender yang sering menjadi pembicaraan utama. Banyak perdebatan yang berpusat pada topik gender dalam kaitannya dan pada akhirnya berujung pada konflik. Sudah menjadi praktek umum untuk menghubungkan kesulitan gender dengan banyak topik yang dikenakan perempuan ya, penting dalam pembangunan ekonomi. Di seluruh dunia, perempuan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, mereka seringkali menghadapi tantangan yang unik dalam konteks Indonesia. Peran perempuan dalam kewirausahaan itu semakin diakui terutama di era digital. Ekosistem kewirausahaan perempuan terdiri dari berbagai elemen, termasuk jaringan dukungan, akses ke modal, pelatihan, dan juga teknologi. Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa ekosistem ini tidak hanya mendukung perempuan dalam memulai usaha, tetapi juga dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka. Meskipun terdapat kemajuan, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya misalnya termasuk akses terbatasnya ke sumber daya finansial, keterbatasan jaringan profesional, misalnya kayak gitu, dan juga stereotip gender yang menghambat. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan dukungan yang tepat pastinya. Nah, pilihan yang diambil seorang wirausahawan selama proses memulai bisnis itu tidak diragukan lagi berdampak pada hasil bisnis itu sendiri. Salah satu definisi strategi adalah tindakan mendefinisikan kerangka kegiatan bisnis tentunya, bisnis perusahaan, dan juga menawarkan prinsip-prinsip untuk mengkoordinasikan upaya itu agar memungkinkan perusahaan beradaptasi dan memberikan pengaruh terhadap lingkungan yang selalu berubah. Suasana ideal perusahaan itu sebetulnya dapat dijelaskan dengan strategi. Demikian juga dengan jenis organisasi yang akan dijalankan oleh bisnis tersebut. Ketika pemilik bisnis wanita berinovasi dan memperkenalkan produk barunya, merancang strategi bisnis yang agresif, juga mempekerjakan staf dengan tingkat pelatihan yang tinggi ya, dan juga memanfaatkan informasi yang dapat diandalkan, perusahaan mereka lebih mungkin untuk sukses sebetulnya. Ekspansi yang cepat dimungkinkan karena banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan strategis dan juga pertumbuhan kewirausahaannya. Nah, menurut hasil lain, kewirausahaan memiliki potensi untuk memiliki pengaruh yang baik dan juga kehidupan perempuan dan memberikan perempuan kemampuan untuk menyusun pengembangan pribadi mereka sendiri. Wanita yang memulai bisnis mereka sendiri harus mampu mengenali dan juga fokus pada apa yang tidak berjalan di dalam perusahaan mereka, serta mengenali tempat-tempat di mana ada masalah sehingga mereka dapat mengembangkan solusi. Wanita atau perempuan
yang ingin memulai bisnis mereka sendiri itu harus mau berkomunikasi dan dengan karyawan dan juga pelanggan mereka untuk membangun jaringan yang solid. Networking misalnya yang memang merupakan salah satu pilihan yang dapat membantu sebuah perusahaan menjadi sukses. Selain itu, agar perempuan menjadi pemilik bisnis yang sukses, mereka perlu menyadari berbagai pendekatan yang dapat mereka ambil untuk meluncurkan perusahaan. Metode yang digunakan juga untuk mengembangkan perusahaannya dan juga cara mereka dapat menghindari masalah yang memungkinkan muncul selama perusahaan itu beroperasi. Nah, informasi, implementasi, pembelajaran, dan juga komunikasi itu adalah 4 pendekatan yang dapat digunakan pada tahap awal usaha perusahaan baru. Nah, untuk membuat pilihan berdasarkan informasi, seseorang harus lebih dahulu mengumpulkan informasi yang relevan. Belajar adalah proses di mana wirausahawan itu melihat skenario masa lalu dan juga menganalisis proses pengambilan keputusan masa lalu dengan harapan belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, sementara itu strategi implementasi itu harus merinci rencana untuk membantu pengambilan keputusan. Tindakan berbagi informasi tentang keputusan dengan semua pemangku kepentingan yang relevan itu disebut sebagai komunikasi. Nah, sahabat UMKM dimanapun juga berada, yang tadi sudah saya sampaikan itu adalah case study tentang ekosistem kewirausahaan perempuan di Indonesia untuk part 2. Nah, untuk kita mengetahui hasil selanjutnya dari case study, nanti kita akan mengikuti di session part 3 ya. Jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kewirausahaan perempuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.